Selamat pagi, Bu Lisa dan juga teman-teman semuanya. Pada pagi kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sejarah siklus sel. Mungkin langsung saja dapat disampaikan. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan sebentar, diinterupsi sebentar ya. Itu belum di slideshow untuk PPT-nya. Silakan di slideshow dulu. Kami dari kelompok 1 akan membahas topik tentang siklus sel. Kelompok 1 ini beranggotakan 5 kelompok, 5 anggota, yaitu Lianur Fauzia, Yuna Herianti, Muhammad Haru Kurniawan, Selin Dinda, dan Ostiaviana Nayu. Jadi kelompok sejarah siklus sel ini akan membahas tentang sejarah siklus sel, fungsi siklus sel, fase-fase siklus sel, regulasi siklus sel, dan hubungan siklus sel dengan kanker. Sejarah siklus sel. Sejarah siklus sel pada tahun 2001, ketiga pionir biologi sel yaitu Leron Harvard, Paul Nurse, dan Tim Han. Mereka menemukan mekanisme regulasi siklus sel dengan menggunakan kombinasi genetik dan pendekatan biologi molekuler. Sebelum tahun 1950, para ahli biologi dan patologi sel hanya mengenal 2 fase dalam siklus sel yang dapat dilihat dengan mikroskop, yaitu interphase dan mitosis. Akhir tahun 1960, Hartwell menemukan melalui penelitiannya menggunakan sel-sel ragi. Ia berhasil mengidentifikasi 100 gen-gen yang terlibat langsung dalam pengaturan siklus sel yang disebut dengan CDC. Salah satunya adalah CDC28. Aktivitas CDKS dibentuk melalui ikatan dengan silin. Silin pertama ditemukan oleh Tim Han ketika mengikuti kursus fisiologi pada Marine Biology Cell Laborat di awal 1980. Next. Fungsi siklus sel. Fungsi mendasar dari siklus sel untuk menduplikasi dengan akurat keseluruhan DNA pada kromosom siklus, kemudian membagi saluran tersebut secara tepat kepada 2 sel anakan sehingga genetiknya identik dengan sel induk, di mana tiap-tiap sel anakan tersebut mendapatkan salinan dari keseluruhan genom induk. Next. 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 Mohon maaf, harap ditunggu dulu, mungkin sinyalnya ada kendala. Baik, Mas Adit. Yang share screen itu ya, ada sinyalnya. Ya Mbak, iki wes mundur. Terus diambil nih. Loh, keluar. Ini Muhammad Syahrul. Siklus sel. Siklus sel dapat digambarkan sebagai siklus hidup suatu sel. Pada pembelahan sel yang terdiri dari 4 fase, regulasi yaitu GAP1 atau G1 untuk pertumbuhan sel, sintesis DNA atau S untuk duplikasi bahan baku pada proses genetik. GAP2 atau G2
untuk perbaikan pada saat pembelahan sel, di mana fase G1, S, dan G2 secara bersamaan disebut sebagai interfase. Sedangkan untuk fase mitosis atau M, untuk pelaksanaan pembelahan sel, yaitu pembelahan inti dan sitoplasma. Baik, yang selanjutnya yaitu fase-fase siklus sel. Di sini ada fase G1 atau G, di mana pada fase ini sel dipersiapkan untuk mensintesis DNA yang terjadi biosintesis RNA dan protein, serta menghasilkan enzim-enzim yang dibutuhkan pada fase S, terutama yang dibutuhkan pada replikasi DNA. Fase akhir G1 siklus sel merupakan fase sel-sel yang membuat kesepakatan, yaitu akan terus mengadakan pembelahan sehingga menuju fase berikutnya, atau siklus sel berhenti sementara atau growth arrest, yang akan keluar dari siklus sel dan masuk ke fase G0 untuk memperbaiki DNA yang mengalami kerusakan. Next. Yang selanjutnya yaitu ada fase S, di mana selama fase S ini atau fase sintesis siklus sel terjadi sintesis replikasi genom. Semua yang diperlukan oleh nukleoprotein termasuk histon didatangkan dan digabungkan ke dalam molekul DNA yang membentuk materi kromatin, dan sel sekarang memiliki komplemen DNA 2 kali normal. Next. Yang selanjutnya yaitu fase gap 2. RNA dan protein yang penting untuk pembelahan sel akan disintesis. Terjadi penyimpanan energi yang diperlukan untuk mitosis dan sintesis tubulin untuk kumpulan dalam mikrotubul yang diperlukan untuk mitosis. Replikasi DNA dianalisa dan kesalahan yang terjadi akan diperbaiki. Dan kemudian tahap selanjutnya yaitu nukleus dan sitoplasma terpisah sebagai dua anak sel pada fase M atau fase mitosis. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu mitosis. Mitosis dimulai pada akhir fase G2 dan mengakhiri siklus sel, di mana mitosis adalah suatu proses terbaginya sitoplasma dan nukleus yang sama besar menjadi dua anak sel yang identik. Pertama-tama, materi nukleus terbagi dalam suatu proses yang disebut karyokinesis. Fase mitosis ini dibagi lagi menjadi 5 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian kita akan membahas lebih lengkap lagi tentang 5 tahap tersebut. Jadi yang pertama itu ada profase, di mana profase adalah tahap struktur protein atau sentriol yang terdapat di sitoplasma sel mulai bergerak ke sisi atau kutub yang berlawanan di dalam sel. Pada tahap ini terjadi kondensasi kromosom yang sebelumnya telah digandakan pada interfase atau periode S. Kondensasi kromosom ini berlangsung melalui proses penggulungan DNA, sehingga terjadi penebalan dan pemendekan ukuran kromosom, sehingga pada akhir proses penggulungan kromosom menjadi lebih pendek dan tebal. Tiap kromosom terpisah satu sama lain, dan bentuk seperti ini akan mempermudah pergerakan kromosom dalam pembelahan sel. Profase dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu awal, tengah, dan akhir. Yang selanjutnya yaitu metafase. Metafase adalah tahap kromosom yang secara jelas tampak menjadi 2 set pasangan yang berdampingan satu sama lain di bagian tengah sel. Kemudian dia ditandai dengan lenyapnya membran inti, kemudian muncul serat-serat halus dari 2 kutub yang berlawanan. Serat tersebut akan menempel pada sentromer dan menarik kromosom ke arah 2 kutub yang berlawanan. Daya tarik yang seimbang menyebabkan kromosom akan terletak pada bidang yang terdapat di tengah sel. Next. Yang selanjutnya yaitu anafase. Anafase adalah tahap mikrotubulus mulai menarik pasangan kromosom agar terpisah. Satu pasang menuju salah satu kutub sentriol dan pasangan lainnya menuju kutub sentriol yang lain. Migrasi kromatid diarahkan oleh sisi perlekatan kinetokor, dan migrasi kromatid ini mungkin disebabkan karena pemendekan mikrotubul melalui depolimerisasi pada ujung kinetokor. Yang selanjutnya yaitu telofase. Telofase adalah terbelahnya sel di tengahnya dan terbentuk membran inti yang baru di kedua sel baru tersebut, yang membungkus ke 23 pasang kromosom, yang totalnya ada 46,
yang terdapat di masing-masing sel. Pada dentik, tiap kromosom telah mencapai kutub yang dituju. Terjadi defosforilasi dentik lamina dan dentik-dentik dibentuk. Kromosom terurai dan terorganisasi menjadi heterokromatin dan eukromatin pada saat interfase. Celah tersebut bertambah dalam sampai hanya tinggal midbody, yaitu jembatan kecil sitoplasma dan sisa mikrotubul yang menghubungkan dua sel anak. Jadi teman-teman, ini bisa dilihat bahwa ada gambar proses mitosis, di mana ini ada G2 interfase, di mana ini ada sentrosom yang terdiri dari dua pasang dan ada kromatid. Terus ini ada nukleus yang kemudian selanjutnya ada profase seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini ada kromosom yang memanjang dan memendek, serta ada metafase juga. Dia sudah membentuk kromosom, ada dua kromatid dan di tengahnya ini ada sentromer. Yang kemudian juga ada anafase, kemudian fase terakhir adalah telofase. Next. Oke, selanjutnya adalah meiosis. Meiosis adalah jenis pembelahan sel yang khusus dan akan menghasilkan sel germinal, yaitu ovum dan spermatozoa. Hasil yang penting dari proses ini adalah pengurangan jumlah kromosom dari diploid atau 2N menjadi haploid atau N. Setiap periode pembelahan tersebut terdapat tahap yang lebih kecil yang mirip tahapan yang ada pada mitosis, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 untuk meiosis 1, serta profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 untuk meiosis 2. Sebelum profase 2 atau setelah telofase 1, kadang-kadang sel berada dalam tahapan interfase, tetapi sering juga tanpa adanya fase antara tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang profase 1. Seperti pada mitosis, tahap ini merupakan periode kondensasi DNA atau kromosom untuk mendapatkan struktur yang pendek. Awal meiosis terjadi setelah interfase. Dalam gametogenesis, sewaktu sel-sel germinal berada pada fase S. Jumlah DNA dan kromosom adalah 4N. Profase 1 memerlukan waktu yang panjang dan terbagi menjadi 5 tahap, yaitu pertama ada leptonema, kromosom yang terjadi atas dua kromatid yang bergabung di sentromer, mulai berkondensasi membentuk rantai yang panjang dan dalam nukleus. Kedua ada zigotema, yaitu pasangan-pasangan kromosom yang homolog saling mendekati dan berada dalam satu deret dan melalui synaptonemal kompleks membentuk tetrat. Ketiga ada pakinema, yaitu semua kromosom yang telah mempunyai pasangan akan terus memendek sehingga setiap pasangan kromosom terlihat terpisah dari pasangan yang baru. Keempat ada diplonema, yaitu penggulungan kromosom akan berjalan terus sampai akhirnya setiap kromosom nampak dalam bentuk kromatid yang disatukan oleh sentromer. Kelima ada diakinesis, yaitu tahapan terjadi perpindahan kiasma bergeser ke ujung kromosom. Next. Yang kedua ada metafase 1, yaitu serat gelendong keluar dari kutub yang berlawanan dan mengait pada sentromer dari kromosom homolog yang telah berpasangan. Akibat daya tarik dari kedua kutub, maka semua bivalen terletak pada bagian tengah sel, yaitu pada bidang ekuatorial. Perpasangan kromosom homolog ini tidak terjadi pada mitosis. Yang ketiga ada anafase 1.
dimulai dengan bergeraknya kromosom yang homolog ke kedua kutub yang berlawanan akibat tarikan benang gelendong, berbeda dengan yang terjadi pada mitosis. Pada tahap ini yang berpisah adalah pasangan kromosom homolog dengan dua kromatid bersaudara masih tetap terikat pada sentromernya. Pada mitosis yang berpisah adalah kromatidnya. Jadi pada fase ini terjadi pemisahan gugus ploidi kromosom sehingga pada kedua kutub akan berkumpul masing-masing satu ploidi kromosom. Kemudian yang keempat ada telofase 1. Tahapan ini ditandai dengan tibanya kromosom yang bermigrasi di dua kutub yang berbeda. Pada setiap kutub akan berkumpul satu gugus ploidi kromosom yang merupakan separuh jumlah gugus ploidi kromosom sel induk. Setiap kromosom pada saat ini berada dalam bentuk dua kromatid bersaudara yang terikat pada sentromernya. Next. Nah, berikut adalah ilustrasi dari meiosis 1 dan meiosis 2. Next. Selanjutnya ada regulasi siklus sel. Regulasi siklus sel di mana tempat ini memeriksa kejadian-kejadian penting seperti pertumbuhan sel, sintetis DNA, dan ketepatan segregasi atau pemisahan kromosom sebelum meninggalkan suatu fase dalam siklus sel. Dalam regulasi siklus sel ini terdapat 3 tempat untuk mengetahui siklus sel, yaitu ada restriction point, mitosis dimulai pada permulaan fase M, kemudian yang terakhir ada selesainya mitosis terdapat di akhir fase M. Yang pertama yaitu restriction point, yaitu pada akhir fase G1 ketika sel menyelesaikan suatu siklus pembelahan, sel tidak dapat menyelesaikan fase ini bila tidak memiliki nutrisi yang cukup ataupun growth factor. Kedua, mitosis dimulai dari permulaan fase M. Sel tidak dapat melakukan titik ini bila ada kerusakan atau kesalahan DNA. Ketiga, selesainya mitosis terdapat di akhir fase M. Sel akan tertahan di titik ini jika mitotik spindle gagal untuk berkumpul secara adekuat atau secara secara syarat. Kemudian selanjutnya ada siklin. Siklin merupakan suatu protein yang ditemukan dalam pembelahan sel yang mengaktifkan protein kinase atau biasa kita sebut dengan CDK. Kemampuan sel untuk memulai siklus sel tergantung dari adanya protein siklin dan siklin dependent kinase atau CDKS. Siklin mengontrol siklus sel dengan mengatur siklin dependent kinases atau CDKS. Siklin pada manusia dapat dibagi menjadi siklin A, B, D, dan E. Masing-masing siklin ini dapat berperan dalam siklus sel di tempat-tempat yang berbeda. Next. Yang berikut adalah siklin inhibitor. Siklin inhibitor adalah aktivitas siklin dapat dihambat oleh CDK inhibitor. Paling sedikit terdapat 2 kelas CDK inhibitor dalam kurung CKIS, yaitu CYP atau CYP family yang merupakan suatu kinase inhibitor dan INK4. Bentuk dasar kelompok CYP atau CYP family adalah P21 atau P21WOF atau CYP1. Kinase inhibitor ini berhubungan erat dengan P27 dan P57 yang semuanya mampu berikatan dan membentuk kompleks dengan CDK1 atau apa? Sampai tak tinggal urus entar. Minta PPT ini. Oh iya. Aku mau harus ngirim loh kok lali toh. Gila. Kinase inhibitor ini berhubungan erat dengan P27 dan P57 yang semuanya mampu berikatan dan membentuk kompleks dengan CDKI atau siklin B, CDK2, garing siklin A, CDK3, garing siklin E, dan CDK4, garing siklin D. Dan
CDK6-siklin D, serta menghambat aktivitas kines kompleks tersebut. Sementara itu, bentuk dasar dari INK4 adalah P16 yang tergantung pada PRB atau protein lain, yaitu P107 atau P130. Anggota INK4 yang lain berdasarkan struktur dan fungsinya, antara lain P15, P18, dan P19. Kelas ini berikatan secara eksklusif dengan CDK4 dan 6. Mencegah CDK ini berikatan dengan siklinnya sehingga menghambat aktivitas kines. Lanjut. Yang berikut adalah hubungan siklus sel dengan kanker. Normalnya, sel berada dalam keseimbangan antara proliferasi, tidak aktif, dan kematian (apoptosis). Kanker ditandai dengan adanya pertumbuhan dan pembelahan sel yang tidak terkontrol. Mutasi gen-gen dihubungkan dengan kanker dapat dikelompokkan menjadi onkogenes (ras, fos, mi), dan tumor supresor gene (P53, PRB, dan GAP). Onkogenes merupakan hasil mutasi protonkogenes yang menginduksi pertumbuhan sel sehingga sel berproliferasi terus-menerus. Sementara itu, tumor supresor gene adalah gen yang normal terdapat dalam sel dan berperan menghambat pertumbuhan sel. Salah satu tumor supresor gene yang penting adalah P53 yang disebut pula sebagai penjaga gen atau guardian of the genome. Mutasi P53 akan menyebabkan sel tidak dapat diperbaiki. Siklus berlanjut terus walaupun terdapat DNA yang rusak dan apoptosis tidak terjadi. Protein P53 yang terfosforilasi akan aktif dan berfungsi sebagai faktor transkripsi yang mengaktifasi banyak target gen. Salah satu gen yang penting adalah P21 atau CYP1. Berikut. Kesimpulan dari siklus sel, sel bergenerasi dengan cara menduplikasi. Kesimpulan dari siklus sel, sel bergenerasi dengan cara menduplikasi isinya dan membelah sehingga menjadi 2 sel. Ini terjadi terus-menerus dan berulang-ulang sehingga merupakan suatu siklus. Pada pembelahan sel yang terdiri dari 4 fase regulasi yaitu fase G1, S, dan G2 secara bersamaan disebut interfase. Sedangkan fase mitosis atau M untuk pelaksanaan pembelahan sel, yaitu pembelahan inti dan sitoplasma. Sedangkan pada fase GAP0 atau G0 disebut fase istirahat, di mana sel yang tidak bergerak dan tidak mengalami pertumbuhan. Selain ukuran sel harus bertambah, tugas utama siklus sel adalah menurunkan informasi genetik atau DNA dan kromosom dalam sel ke sel generasi yang berikutnya. Untuk itu, siklus sel harus dikoordinasi dengan baik. Bila terjadi kesalahan dalam siklus sel, yang dimaksudkan di sini adalah DNA dan kromosom salah, maka dapat mengakibatkan penyakit. Penyakit antara lainnya adalah penyakit genetik. Salah satu penyakit yang termasuk dalam kelainan genetik adalah kanker. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari teman-teman atau dari Bu Lisa ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Mas Adit. Sebentar. Tadi penjelasan sebentar ya, Dek ya. Penjelasan dari kelompok 1 tadi sudah bagus ya. Jadi sudah menjelaskan tentang mitosis mulai dari G1, kemudian ada itu
profase, metafase, anafase, telofase itu, terus juga menjelaskan tentang bagaimana kanker itu terjadi. Tadi kan sudah menjelaskan onkogen, faktor-faktor onkogen, proto-onkogen itu apa saja, tadi sudah dijelaskan. Mungkin saya mau nambahkan sedikit saja, ini bisa ditutup dulu ya, share screen-nya. Saya mau share screen sebentar. Ini mengenai animasi tentang mitosis. Jadi teman-teman biar ada gambaran sebenarnya mitosis itu yang terjadi di dalam sel itu apa. Itu. Sebentar ya. Karena kan kalau misalnya kita baca terus masih belum ada gambarannya itu kan biasanya masih bingung ya. Sebentar. Nah, jadi ini yang terjadi ketika sel mengalami siklus sel. Jadi di sini contohnya tadi di kadal. Di kadal itu kan berarti selnya adalah sel hewan. Ini teman-teman bisa mencermati di sini. Nah ini, nah itu tadi gambar kadalnya. Terus ini adalah gambaran pada selnya. Nah ketika terjadinya mitosis itu nanti yang dihasilkan adalah dua sel anakan yang sama persis. Nah untuk proses mitosis itu ada profase, metafase, anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Kemudian di sini ada tahapan sitokinesis. Sitokinesis itu adalah pembelahan dari sitoplasma. Nah, ini adalah gambaran benang-benang kromatidnya, tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian. Jadi yang gambar kuning ini adalah nukleusnya. Sedangkan yang benang-benang biru ini adalah benang-benang kromatid. Nah, ini adalah tahapan yang pertama, yaitu tahapan profase. Nah, di sini benang-benang kromatid itu mulai bergerak. Nah, seperti ini. Nah, bentukan seperti ini. Jadi, benang-benang kromatin itu tadi akan menyusun bentukan seperti ini, yang dinamakan dengan kromosom. Di mana kromosom itu bentuknya seperti huruf X, dan di tengahnya itu diapit namanya adalah sentromer. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian. Lalu di sini, di bagian kutub atas maupun bawah ya, di sini ada yang namanya sentromer. Nah, di sini ada benang-benang spindle. Nah, nanti kromosom itu akan bergerak ke kutub masing-masing. Jadi ada yang bergerak ke atas, ada yang bergerak ke bawah. Nah, seperti ini. Ini gambarannya. Jadi dia akan terikat dengan benang-benang spindle-nya. Jadi nanti kromosomnya ini akan berpisah. Yang satunya ke atas, yang satunya ke bawah. Sebentar. Ini gambarnya kok kayak putus-putus gitu ya. Di HP itu gambarnya lancar loh. Nah, selanjutnya. Oh, di situ lancar. Ya. Di laptop saya kayak patah-patah gitu. Lalu ini tahapan kedua tadi ya. Ini adalah tahapan metafase, di mana benang-benang kromatinnya atau kromosomnya tadi itu dia berada pada tengah, pada bidang ekuator. Atau tadi teman kalian bilangnya apa? Bidang apa tadi? Pokoknya bidang di tengahnya di sini. Ini metafase. Nah, selanjutnya setelah mereka berpisah ini, dia akan tertarik ke kutub masing-masing, yang satunya ke atas, yang satunya ke bawah. Itu nanti namanya adalah tahapan telofase. Nah, sehingga itu nanti akan terbentuk dua sel yang sama persis. Nah, selanjutnya ini tahapan sitokinesis. Tahapan sitokinesis adalah pembelahan dari sitoplasmanya. Jadi yang sitoplasmanya itu awalnya utuh, karena tadi yang nukleusnya itu sudah berpisah, jadi sitoplasmanya itu juga akan mengalami pembelahan. Namanya adalah sitokinesis tadi. Nah, ini akhirnya menghasilkan dua sel anakan yang identik. Kalau yang ini sebenarnya sama, hanya saja ini di sel tumbuhan. Untuk prinsipnya sama persis dengan yang tadi. Yang tadi itu kan sel hewan. Kalau manusia itu sama dengan sel hewan itu. Mungkin cukup segini saja untuk tambahannya. Semoga bisa membantu ilustrasi untuk pemahaman teman-teman mengenai pembelahan mitosis dan mengenai siklus sel.
Oke. Bentar. Silakan saya kembalikan kepada moderator untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Lisa atas penjelasannya. Mungkin tadi Mbak Sabrina ingin bertanya, monggo silahkan. Iya, saya Sabina ingin bertanya kepada kelompok 1 mengenai apakah ada penyakit yang berhubungan dengan pembelahan sel, terutama pada perkembangan janin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sabrina. Mungkin teman-teman yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya Ardita Metakul Hidayati izin bertanya. Untuk pertanyaannya agak berkesinambungan ya. Dalam siklus pembelahan sel tadi ada 4 fase. Nah, jika di awal sudah ada sel yang rusak, itu bagaimana? Pada fase 1 tadi kan yang rusak, yang setelah di pembelahan, terus dianalisa, dan nanti masuk ke G0. Nah, cara pembenahannya bagaimana? Dan pada fase 2 nanti ada perbaikan ulang lagi. Nah, itu di mana? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ardita. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Nanti pertanyaannya dari Mbak Sabrina dan juga Mbak Ardita mungkin bisa diketik di kolom chat Zoom, agar yang mencatat nanti tidak bingung. Bagaimana dari kelompok 1, apakah sudah ada jawabannya? Silahkan yang mau tanya mungkin bisa ditambah 1 pertanyaan lagi biar pas 3 pertanyaan gitu. Gue izin bertanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Miful Soleha, dari kelompok 5, izin bertanya mengenai siklus sel. Apakah siklus sel bisa dikontrol? Maksudnya kayak faktor apa yang bisa mengontrol siklus sel tersebut? Sekian. Baik, terima kasih Mbak Emi. Mungkin ditunggu dulu untuk jawabannya dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Di sini saya mewakili kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sabrina. Ini Mbak Sabrina bertanya, apakah ada penyakit yang berhubungan dengan pembelahan sel, terutama pada perkembangan janin. Jadi, untuk jawabannya itu ada salah satu penyakit yang berhubungan dengan pembelahan sel, yaitu contohnya itu mikrosefali. Di mana mikrosefali itu atau penyakit mikrosefali, dia itu merupakan gangguan sistem saraf rangka yang membuat kepala bayi kecil karena tidak berkembang sempurna. Dan kondisi ini bukan hanya mengurangi ukuran kepala bayi saja, tapi juga perkembangan otaknya. Dan mikrosefali ini biasanya terjadi saat bayi itu masih dalam kandungan atau beberapa tahun setelah kelahirannya. Dan apa sih penyebab mikrosefali ini? Jadi penyebabnya itu teman-teman adanya kelainan kromosom yang terjadi karena adanya kesalahan pada saat sel-sel calon bayi membelah. Terima kasih atas jawaban saya. Mungkin
Gimana Mbak Sabrina? Apakah masih kurang jelas? Oh iya, bisa dijelaskan lagi Mbak tentang, kan tadi dijelaskan ya kalau ada kelainan kromosom. Nah, prosesnya pada kelainan kromosom itu yang seperti apa? Terima kasih. Kelainannya itu nanti sel dari ibunya nanti kan menyumbang kromosom masing-masing berjumlah 23. Sehingga total kromosom yang dimiliki bayi kan berjumlah 46 seharusnya kan. Namun saat meiosis ini tidak terjadi dengan benar, kromosom yang dimiliki bayi ini memiliki jumlah kromosom yang kurang atau tidak sesuai pada yang seharusnya 23 pada bayi yang mengalami mikrosefali ini dia berkurang. Jadi karena adanya penyebab tersebut atau kurangnya kromosom itu bisa menyebabkan bayi mengalami mikrosefali. Begitu Mbak Sabrina. Akhirnya kepalanya jadi kecil itu ya? Iya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih. Sebentar, untuk DI-nya tadi untuk pembelahannya itu mitosis atau meiosis yang berhubungan dengan ini? Pembelahannya itu mitosis. Mitosis ya. Nah, sebenarnya mau menambahkan sedikit ya. Sabrina, tadi pertanyaannya tentang kelainan, apakah ada penyakit yang berhubungan dengan pembelahan sel, terutama pada perkembangan janin. Nah, itu banyak sekali contohnya. Nah, kelainan pembelahan sel itu bisa juga pada jari-jari. Nah, kalau teman-teman tahu, itu ada yang namanya polidaktili. Polidaktili itu adalah pembelahan jari-jari itu kan secara umum kan 5 ya, tapi pada polidaktili itu biasanya lebih dari 5. Lebih dari 5, jadi bisa 6, bisa 7. Itu contohnya ada artis Bollywood, kalau teman-teman pernah lihat film India, Hrithik Roshan itu, yang main Kabhi-Khushi Kabhie Gham itu, kalau teman-teman tahu, itu jarinya lebih dari 5. Itu ada 6. Iya tahu? Iya, bisa ketahuan kalau saya suka lihat India ya jadinya. Jadi itu ada jempolnya, itu ada satu lagi di sini, tapi kecil. Tapi itu ada di salah satu tangannya saja. Kalau nggak tangan kanan, tangan kiri, saya lupa. Kayaknya tangan kiri. Nah, itu juga disebabkan oleh kelainan pembelahan pada sel. Jadi selnya itu terlalu aktif melakukan pembelahan. Akhirnya terjadilah itu. Nah, lawannya dari polidaktili itu ada yang namanya sindaktili. Sindaktili itu adalah ketika tangan jari-jari ini yang seharusnya terbelah seperti ini itu tidak membelah. Jadi itu nantinya seperti itu, kayak ada selaputnya, seperti bebek gitu, Adik. Seperti jarinya bebek itu kan ada sambungannya. Nah, itu namanya sindaktili. Nah, bedanya kalau kita mau membedakan apakah itu diturunkan atau tidak, jadinya kalau misalnya kita mikir, oh si Hrithik Roshan itu kira-kira dia bawa gen itu enggak ya? Kira-kira nanti keturunannya kemungkinan itu apa enggak ya? Nah, itu bisa dilihat apakah dia simetris atau tidak. Jadi kalau dia terjadi simetris itu artinya kedua tangannya itu seperti itu kemungkinan nanti secara genetis akan diturunkan. Tapi ketika itu terjadi hanya salah satu saja, itu kemungkinan tidak diturunkan. Dan itu terjadi karena kesalahan atau kelainan pembelahan pada sel autosomnya, bukan pada gonosomnya, seperti itu. Nah, contohnya seperti itu, Dek Sabrina. Terus selain itu, oh Ibu, berarti kalau misalnya beliau punya anak gitu, berarti anaknya nggak ikut polidaktili ya Bu ya? kemungkinan tidak, karena itu adalah kesalahan pembelahan pada autosomnya. Dan itu kalau Hrithik Roshan ya, kalau kasusnya si dia itu, dia tidak simetris. Tidak simetris itu hanya ada pada salah satu tangannya saja, bukan dua-duanya. Kalau kemungkinan dua-duanya itu polidaktili, itu kemungkinan dia genetis. Kalau kata dosen saya dulu gitu. Gimana? Berarti nggak genetis, berarti terjadi cuma di orangnya saja, maksudnya dari keluarga nggak ada riwayat seperti itu. Iya, kemungkinan gitu. Nah, itu terjadinya ya bisa karena faktor mutasi bisa, terus karena faktor-faktor lain misalnya terpapar sinar X atau yang menyebabkan faktor-faktor radiasi itu juga bisa. Kan kalau ini apalagi kan ketika janin kan itu kan sangat rentan, makanya dari makanan terus ya dari lingkungannya itu kan harus dijaga juga gitu. Karena itu kan tahapan masih sangat rentan gitu. Tapi dioperasi nggak apa-apa kan Bu?
Atau bisa tumbuh lagi? Jangan-jangan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dioperasi nggak apa-apa. Cuma ya mungkin ada beberapa orang yang mungkin takut atau banyak faktor kan. Enggak kok, nggak akan tumbuh kan, nggak sama kayak kuku ya. Kalau kuku kita potong tumbuh lagi. Kalau itu ya dibuang ya wes nggak tumbuh lagi. Gitu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Oke. Selanjutnya Saya jadi silakan. Ya. Silakan. Mohon maaf Bu, selanjutnya. saya tanya lagi boleh Bu? Boleh sekali. Untuk penyakit hipospadia yang dialami Aprilia Manganang itu loh Bu, itu apakah termasuk penyakit kesalahan dalam pembelahan sel juga Bu? Kalau itu bisa jadi seperti itu, karena itu kan kayak kesalahan itu ya, itu tumbuh dua-duanya gitu ya, maksudnya kan gitu kan ya, itu kasusnya tuh. Nah Iya, Bu. itu iya kemungkinan itu adalah kesalahan pembelahan juga. Tapi untuk menentukan itu kan juga harus dicek secara hormonal juga. Apakah dia yang berkembang itu lebih mengarah ke laki-laki atau mengarah ke perempuan gitu. Jadi untuk menentukan jenis kelamin itu kan harus dilihat itu kalau memang special case seperti itu ya, karena kan itu tumbuh dua-duanya gitu kan. Nah takutnya kalau sudah dihilangkan salah satu ternyata secara hormonal dia lebih dominan ke yang itu kan ya, nanti malah nggak karu-karuan. Jadi untuk menentukan itu ya dicek secara hormonal. Tapi itu bagaimana itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena kesalahan pembelahan sel juga bisa. Gitu. Tapi itu tidak turunan kok, Dek. Setahu saya. Bu, saya boleh tanya penjelasan? Ya, boleh. Silahkan. Yang cowok tapi yang gemulai gitu, itu juga kelamin saya atau hormon juga tapi. Gimana? Biasanya kan dia berjenis kelamin cowok, cuman kayak gemulai gitu loh Bu. Kalau kita sebutnya kasarannya itu ya kayak bencong gitu. Itu juga kesalahan hormon atau sel gitu atau gimana Bu? Atau memang dari Nah, kalau seperti itu sebenarnya gini ya. Bukan hanya dari hormon saja, tapi bisa juga kalau kayak gitu ya, itu kan sudah mengarah ke sifat. Jadi bisa karena pergaulan, karena lingkungan, itu juga bisa. Jadi, tapi kadang itu orang sudah salah kaprah, dikira kalau kayak gitu terus kelebihan hormon estrogen atau kelebihan hormon progesteron jadinya kayak perempuan. Nggak tentu seperti itu, bisa karena dia salah pergaulan juga bisa gitu. Tapi kalau kayak atlet itu dia memang kesalahan pada perkembangan, soalnya dia kan tumbuh dua-duanya, tapi secara dicek secara hormon kan ternyata dia lebih mengarah ke laki-laki gitu. Tapi kalau misalnya yang agak tulang lunak itu ya agak melambai gitu kan, bukan berarti dia selalu kelebihan hormon salah satu ya, misalnya dia terlalu dominan hormon perempuannya atau bagaimana. Nah, kembali lagi ke kodrat manusia itu kan ya cuma ada dua ya, laki-laki dan perempuan gitu. Nah, itu kalau kasus-kasus spesial seperti itu, kalau dia melambainya itu ya dan dia dalam keadaan alat kelaminnya itu baik-baik saja, itu ya harusnya itu ya laki-laki gitu. Beda lagi kalau tumbuh dua-duanya itu perlu dicek gitu. Kalau memang dia laki-laki terus kayak gitu ya mungkin dia salah pergaulan atau karena lingkungannya atau karena teman-temannya dia terlalu banyak temenan sama cewek atau punya banyak saudara cewek atau ya gimana gitu. Ya kita kan banyak faktor ya. Jadi ya gitu di Ardita. Gitu. Jadi bukan berarti dia kelebihan progesteron. Gitu. Oke ya. Oke, bisa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Iya. Gitu ya di Aditya. Ya, tadi. Ya di Aditya tadi sudah terjawab ya pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya silakan pertanyaan dari di Ardita. Bisa dijawab. Baik, untuk pertanyaan dari Mbak Ardita kita tampung dulu karena teman-teman kita masih kurang jelas Mbak Dita untuk pertanyaannya jenengan. Jadi mungkin bisa diulangi inti dari pertanyaannya, Mbak Ardita. Intinya itu kalau sebelum ada pembelahan
itu memang sudah ada sel yang rusak. Nah, sel itu tadi itu diapakan? Nah, pada fase 1 kan setelah di pembelahan, terus kan fase 1 kan ada analisa dan pembenahan sel. Kan masuk ke G0 kalau nggak salah itu. Nah, cara pembenahannya itu seperti apa? Dan di fase 2 ada perbaikan ulang lagi. Nah, itu di mana? Jadi intinya itu pertanyaannya apabila ada kerusakan sel itu perbaikannya bagaimana? Terus pada sebelum waktu pembelahan, kalau ada sel yang memang sudah rusak, itu harusnya diapakan, gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak Rita. Mungkin untuk pertanyaannya saya tampung dulu. Dari teman kelompok yang lain mungkin mau dari anggota lain, kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Emi dulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Emi. Faktor apa saja yang dapat mengontrol siklus sel? Jadi, yang dapat mengontrol siklus sel itu kemampuan sel untuk memulai siklus sel itu tergantung dari adanya protein siklin dan siklin dependent kinase atau CDKS. Siklin mengontrol siklus sel dengan mengatur siklin dependent kinase. Mungkin sudah jelas, Mbak Emi. Saya mau menambahkan sedikit ya, Dek ya. Untuk pertanyaan dari DMI tadi, faktor yang mengontrol. Nah, itu salah satu faktornya yang mengontrol juga itu growth factor. GH itu juga mengontrol dari siklus sel. Tadi kelompok 1 sebenarnya di PPT-nya kayaknya tadi sudah dijelaskan juga. Jadi salah satu yang mengontrol itu adalah growth factor atau faktor pertumbuhan. Gitu, DMI ya. Sama yang siklin tadi, sama ICK ya. Siklin itu. Tinggal satu pertanyaan ya, pertanyaan dari DR Dita. Silahkan dicoba menjawab, dicoba dijawab saja, nanti sekiranya ada yang kurang nanti saya tambahin. Tapi jawaban dari kelompok 1 tadi sudah lengkap-lengkap kok sebenarnya. Ya silahkan dicoba saja, nggak apa-apa. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Dita. Mohon maaf apabila belum sesuai atau masih ada salah. Jadi, menurut sepemahaman saya, jadi apabila kalau ada kerusakan sel, itu nanti dia akan bisa menyebabkan suatu penyakit, Mbak Dita. Nah, untuk penanganannya bagaimana itu kan tergantung penyakitnya. Terus untuk di fase 1 nanti di fase 1 setelah ada pembelahan sel akan dianalisis mengalami kerusakan akan diperbaiki di G0. Jadi G0 ini maksudnya itu selnya itu sudah tidak aktif atau sudah tidak bisa membelah diri. Nah, untuk cara perbaikannya itu saya juga masih belum paham, Mbak. Maksudnya kalau sel itu sudah istirahat atau tidak aktif itu cara atasinya bagaimana saya juga belum paham. Terus untuk perbaikannya di fase 2 saya juga masih belum paham. Terima kasih. Jadi mohon maaf apabila jawaban saya masih ada yang kurang. Mungkin bertanya boleh ya? Gimana? Siapa tadi yang mau tanya? Saya Bu Elfrida Taimur, Bu. Mau menambahkan atau mau tanya di luar ini? Mau tanya pertanyaan di luar itu, Bu. Oh, sebentar ya. Ini diselesaikan dulu ya, di Elfrida ya. Oke. Jadi pertanyaan dari DR kita tadi, nah perbaikannya itu gimana? Nah, perbaikan di sini kan yang dimaksud adalah perbaikan dari replikasi DNA. Di mana pengertiannya adalah penggandaan dari DNA. Nah, perbaikannya itu ya yang terjadi adalah dengan cara itu evaluasi dari enzim-enzim yang berperan dalam replikasi DNA.
Jadi enzim-enzim yang berperan itu ada enzim helikase, ada enzim restriksi endonuklease, dan lain-lain. Jadi di situ terjadi evaluasi dari enzim-enzim yang bekerja dalam proses replikasi DNA. Nah, untuk pertanyaan bagaimana ketika sel itu rusak, apakah dia akan tetap mengalami mitosis atau bagaimana ya, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah ketika sel itu rusak, yang terjadi adalah apoptosis. Jadi sel itu akan dimatikan. Apoptosis itu adalah pembunuhan sel yang sudah rusak. Gitu. Yang terjadi adalah apoptosis. Jadi dia sudah tidak bisa melakukan apoptosis, meiosis, dan lain-lain. Jadi dia sudah tidak melakukan regulasi sel lagi. Jadi dia dimatikan gitu, sel death. Nah, kematian sel itu ada macam-macam sih. Salah satunya apoptosis gitu. Gitu DR kita untuk pertanyaan, untuk jawabannya. Bagaimana? Apakah sudah menjawab? Atau boleh bertanya ini Bu yang bersangkutan sama yang ini ya Bu ya? Ya, silahkan. Waktu awal dia sebelum memasuki siklus pembelahan dia sudah ada analisa ini ya Bu ya sel. Jadi tahu mana yang sel rusak, mana yang sel mati, mana yang sel aktif atau sempurna gitu. Oh, kalau sel yang sempurna itu kurang tahu juga ya saya. Yang jelas itu sel itu apakah dia aktif atau tidak. Kalau dia sudah tidak bisa melakukan regulasi sel, itu berarti sel itu dianggap rusak. Nah, untuk sel yang masih aktif atau dia bisa melakukan regulasi sel, maka dia bisa melakukan siklus sel. Jadi tubuh kita itu sebenarnya sangat pinter gitu. Dia sudah ada filternya, dia tahu. Bahkan sel darah itu kan juga ada umurnya hari. Kalau dia sudah rusak itu dia akan dialirkan kemana, dia akan didegradasikan jadi apa, nanti limbahnya itu dimasukkan kemana, itu kan sudah ada mekanismenya sendiri. Jadi untuk memasuki siklus sel itu tubuh kita juga sudah mengenali, gen-gennya sudah mengenali. So, apakah dia bisa melakukan siklus sel atau tidak. Kalau tidak ya sudah, berarti dia mengalami apoptosis atau kematian sel, selnya itu dimatikan. Gitu DR kita. Iya. Untuk yang itu Bu, yang pembenahan tadi kan evaluasi enzim. Jadi misal kalau ada kerusakan yang masih bisa ditolong, itu ditolong sama enzim-enzimnya tadi ya Bu ya? Iya. Enzim-enzimnya itu sangat berperan untuk replikasi DNA. Jadi ada enzim primase, ada enzim restriksi endonuklease, ada helikase, macam-macam gitu. Dia itu berfungsi untuk melakukan fungsi ini. Jadi termasuk mengevaluasi ada tidaknya kesalahan, itu yang berperan enzim-enzim itu. Itu kita. Ya, paham Bu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sudah ya. Tadi Dek Alfrida mau tanya apa, Dek? Mau tanya, Bu. Ya. Regulasi jika tidak memenuhi syarat, apa yang dilakukan pada sel yang tidak memenuhi syarat, Bu? Gimana? Bisa diulang? Regulasi siklus jika tidak memenuhi syarat, apa yang dilakukan pada sel yang tidak memenuhi syarat, Bu? Syaratnya apa saja? Nah, ketika dia tidak memenuhi, itu ya, ketika dia tidak memenuhi untuk melakukan siklus sel, yang terjadi adalah ya tadi, apoptosis sel. Jadi selnya itu dimatikan. Gitu, Dek Alfrida. Alfrida ya. Gitu. Jadi selnya akan mengalami kematian sel. Kematian sel ya, bukan kematian dari orangnya atau hewannya, enggak. Yang dimatikan itu hanya sel-selnya saja. Gitu. Makasih, Bu. Oke, saya kembalikan ke moderator ya. Silakan ditutup saja karena sudah lama ya. Kita lanjut ke kelompok 2. Baik, Bu. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita langsung lanjut saja ke kelompok 2. Mbak Putri Kartika, monggo disiapkan share screen-nya. Ya, silakan. Terima kasih untuk Dea Aditya sudah memimpin jalannya diskusi hari ini dengan baik. Untuk
notulennya diulang, untuk catatan pertanyaannya nanti dikumpulkan ya, dikirimkan ke saya. Ya, Bu. Dituliskan yang tanya tadi siapa sama pertanyaannya apa. Untuk jawabannya nggak usah ditulis apa-apa. Baik, Bu. Ya, untuk kelompok 2 silahkan share screen. Untuk moderator dan notulennya dari kelompok 3. Siapa mau jadi moderator? Kelompok 3 ada Dek Eka, Dek Rama, Dek Alfrida, Dek Niken, sama Dek Dwi. Siapa moderator? Siapa mau jadi moderator? Yang jadi moderator itu harus dari kelompok yang sedang mempresentasikan atau kelompok lain, Bu? Kelompok lain, kelompok 3. Kayak tadi yang presentasi kelompok 1 kan yang jadi moderator dari kelompok 2 tadi. Sekarang yang presentasi kelompok 2 yang jadi moderator kelompok 3. Siapa yang mau? Dek Eka, Dek Rama, Dek Alfrida, Dek Niken, Dek Dwi, siapa? Dek Rama, ada Dek Rama? Ada, Bu. Ya, jadi moderator ya. Jadi moderatornya kelompok 2 ya, Bu? Iya, kelompok yang presentasi ini. Terus notulennya Dek Alfrida, ya, Dek Alfrida jadi notulen ya. Ya, Bu. Oke, silahkan Dek Rama memimpin jalannya diskusi kelompok 2 tentang komponen materi genetik. Saya persilahkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderatornya kelompok 2 akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok 2. Yang pertama, nama kelompoknya mohon share screen-nya di next.